mengemban tugas mulia dan luhur, menuntut ilmu dan berbudi luhur, berjuang untuk keadilan kejujuran, maju bersama bersatu demi cita, pamudi luhur junjungan kita, tetap setia demi nusa bangsa, pamudi luhur Bernardus, sekolah pamudi luhur Bernardus, mengemban tugas mulia dan luhur, menuntut ilmu dan berbudi luhur, berjuang untuk keadilan kejujuran, maju bersama bersatu demi cita, pamudi luhur junjungan kita, tetap setia demi nusa bangsa, pamudi luhur Bernardus. Kami putra dan putri Domenico Savio, disiplin tangguh setia, pelajar dan berdoa, hidup dalam rahmat dan aneka, berat langkah bersama, upaya hidup suci mulia demi pasangan raya. Hai putra putri Domenica, tetaplah bersahaja, berbakti untuk nusa, negara dan gereja, di bawah panji pamudi luhur, wujudkan cita-cita, mendidik putra putri bangsa, insan luar biasa. SMP Pangudi Luhur Mbaya, aman tertib teratur. Kami dapat belajar di situ, menuntut banyak ilmu. Dibimbing ibu bapak guru, menjadi orang jitu. Ku ukir jasamu selalu dalam sanubariku. Hai para ibu bapak guru, terima kasih padamu, karena pengabdianmu Tuhan memberkatimu. SMP Pangudi Luhur Mbaya, aman tertib teratur. Kami dapat belajar di situ, Menuntut banyak ilmu, dibimbing ibu bapak, menjadi orang jitu. Ku ukir jasamu selalu dalam sanubariku. Hai para ibu bapak guru, terima kasih padamu, karena pengabdianmu Tuhan memberkatimu.
berkarya nyata mencapai cita dengan kesadaran mulia. Berbakti waktu para imam, berbakti baru pada hati, nusa bangsa dan negara kita bahagia sentosa. Dengar suara panggilan pertiwi, SMP bintang laut berbakti, ciptakan karya serta usaha demi kejayaan bangsa dan negara. Belajar tak pernah putus asa, jujur giat bekerja, cinta sesama, mandiri bersahaja, cerdas terampil berjiwa satria. Dengan semangat bintang laut suci, bersendikan Pancasila sakti, rela berkorban setia pada janji, menempa watak yang luhur berpribadi, mengemban amanat seluruh bangsa, mengutamakan dharma, wujudkan bersama segala cita mulia, menuju hari esok nan jaya. Berbagi kasih, berbagi rasa dan asa, kurangku semua impian yang berawal dari sini. Dari dosaku, cita-cita sampai esok asa. Terima kasih guruku, ayah ibuku, ku siap menjadi insan luar biasa. Dari dosaku, cita-cita sambut esok nur asa. Terima kasih guruku, ayah ibuku, ku siap menjadi insan luar biasa. Siapa mulmetnya? Dani. Baik, Ibu, Bapak, ada bruder gak ya? Mungkin kalau ada bruder juga, selamat siang berkah dalam. Sebelum dimulai, saya ingin ngecek dulu apakah semua unit
yang mestinya bergabung dengan FGD kita siang ini sudah bergabung atau belum. Saya cek terlebih dahulu. SMP PL Salatiga, sudah ada Pak Aka, mungkin ada rekannya. Kemudian SMP PL Tuntang, apakah sudah hadir? Sudah. Ya, oke, terima kasih. SMP PL Wedi. SMP PL Wedi, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik, terima kasih Bu. Kemudian SMP PL Kalibawang, apakah sudah hadir? Belum sepertinya, Pak. Belum, SMP PL Kalibawang. Oke, SMP PL Moyudan. Sampun. Sampun. SMP PL Sedayu. Hadir, sudah. Terima kasih Bu. SMP PL Albertus. Sampun. Terima kasih. SMP PL Tanjung. Ada. SMP Hadir. PL, terima kasih Bu Yati. SMP PL Tembang Titi. Hadir. Hadir, terima kasih Pak Tri. SMP PL yang tidak MOU tetapi sebagai shopper kita, ada SMP PL Mijen, apakah bergabung? SMP Belum. PL Jakarta. Tidak. Baik. Paling tidak yang akan berdiskusi, yang wajib ada itu adalah yang bergabung dengan MOU. Baik. Ibu Bapak, sepertinya tidak ada bruder ini. Ibu Bapak, kita akan memulai fokus group discussion kita siang ini. Mohon maaf, saya ini juga tanpa persiapan seperti tadi, karena MC-nya juga ternyata tidak sedang berhalangan, maka saya akan tiada rotan akar pun jadi. Baik, kita akan memulai FGD siang ini dengan doa. Mohon bantuan dari Pak Fios, SMP PL Tembang Titi, untuk memimpin doa. Silakan Pak Fios. Doa. Bruder, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk memimpin doa dari tempat saya sekarang. Marilah kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kembali pertemuan kami. Sekiranya Engkau hadir di dalam pertemuan kami ini, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa membantu kami dalam memajukan sekolah kami. Doa dan permohonan ini ya Bapa kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan Putra Yesus. Amin. Baik. Terima kasih Pak Fios yang sudah berkenan memimpin doa walaupun sedang outdoor sepertinya ya. Sedang outdoor Pak Fios. Oke. Ibu Bapak untuk menunjukkan rasa nasionalisme Ngurus kita. PCR ini sekarang Mas. Oh, lagi ngurus PCR untuk kepulangan. Baik. Kita akan menyanyikan dalam hati lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon untuk berkenan mengambil sikap tegak walaupun tidak berdiri. Saya akan memutarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Bruder, Ibu Bapak, maaf ternyata ada Bruder Thomas Teva sepertinya yang hadir, maka kita sapa. Pak. Kita akan lanjutkan meeting kita siang ini. Untuk menambah semangat kita, mari kita coba yel-yel seperti yang kemarin waktu di Ambarawa, tetapi ini versi singkatnya. Waktu di Ambarawa kan panjang, ada lagunya. Kita cukup ambil referennya saja dengan gerakannya. Yang kemarin itu 4 kali luber, kemudian literasi unggul berkarakter yes. Yang pertama, gimana? Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter yes, gitu ya. Saya akan play videonya karena suara saya cukup mempesona, remuk, remuk. Maka saya coba pakai ini aja. Sepertinya lebih afdol kalau pakai rekaman aja. Baik, ini dia. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Oke. Minta tolong coba kita semua on cam kemudian open mic juga yuk supaya kelihatan. Ya, kameranya hidupkan, kemudian mikrofonnya on biar kedengaran. Aura positifnya, semangatnya keluar nanti. Baik, ya, mari bersama-sama kita coba yel-yelnya. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Ya, baik, terima kasih. Masih on mic. Baik, Bruder, Ibu dan Bapak, saya tidak akan terlalu berlama-lama karena memang ini tanpa persiapan. Saya di pojok lagi seperti sesi 1. Lama nggak apa-apa, Pak. Lama nggak apa-apa. Pak Aka malah menyuruh lama nggak apa-apa. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita moderator kita. Beliau bernama lengkap Pak Anselmus Aka dan panggilannya Pak Aka. Dan maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri. Walaupun kita sudah kenal waktu di Ambarawa, nama saya Dani di unit kerja SMP PL Dominico Savio. Dan untuk selanjutnya FGD kita, mohon maaf saya mute all dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya FGD kita akan dipandu oleh Pak Aka. Sekaligus saya mohon pamit untuk nanti closing saya titip ke Pak Aka ya Pak Aka. Karena nanti jam 4 saya akan melanjutkan dengan wawancara finansial PPDB Domsaf. Selesainya sekitar jam 11 malam. Maka nanti ketika closing ini sepertinya saya tidak di tempat. Begitu Pak Aka, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aka. Terima kasih, selamat berdinamika dan jangan lupa nanti mengisi presensi. Akan kami share di kolom chat. Silakan Pak Aka. Mic-nya belum. Oh iya, mic-nya belum muncul. Sudah Bapak Ibu, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Ya, terima kasih Pak Dani. Sudah Bapak Ibu, hari ini kita kembali bertemu dalam kampus virtual PUP Ismoyo. Kita akan sharing bersama. Jadi saya bukan sebagai narasumber, tapi kita kembali sharing bersama untuk menggali nilai-nilai yang ada di sekolah kita masing-masing. Harapannya dengan nanti Bapak Ibu sharing itu akan menambah inspirasi teman-teman di unit lain, sehingga nanti lebih memperkaya keunikan-keunikan di unit kita masing-masing, sehingga itu akan menjadi dasar unit yang lain untuk melangkah lebih lanjut. Jadi nanti sharingnya apa yang sudah kita lakukan setelah kita mendapatkan dikat kepala sekolah dan juga dikat instruktur sekolah, kemudian dengan bahan-bahan yang kemarin kita di Ambarawa juga bisa tambahan sebagai sharingnya. Jadi kita akan sharing itu supaya nanti kita bisa menyampaikan kepada teman-teman unit lain, dan yang lain kita bisa mengambil sarinya atau mengambil inspirasi yang baik, sehingga itu nanti bisa saling melengkapi, saling meneguhkan
untuk unit kita kerja masing-masing. Jadi kita akan seperti itu polanya, Buder, Bapak Ibu. Nanti bagi sekolah unit yang kemarin sudah presentasi di Ambarawa, nanti mungkin saya akan letakkan di belakang dulu supaya nanti mempersilahkan sekolah-sekolah yang kemarin belum sempat presentasi. Nanti kalau ada waktu dari Sukaraja, Tumbang Titi, kemudian Tanjung, lalu Wedi, itu nanti bisa menambahkan sharingnya. Tapi kita akan coba ke sekolah-sekolah yang kemarin belum mempresentasikan apa yang sudah dilakukan selama setelah tingkat kepala sekolah dan juga tingkat institusi sekolah. Begitu nggih, Saudara Bapak Ibu. Saya sedikit mengingatkan dulu untuk apa yang akan kita lakukan ke depan, karena tagihan kita di FGD pertama ini adalah naskah akademis. Saya mohon izin share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu Saudara? Sudah, Pak. Ya, ini mengingatkan kembali. Jadi ini Grand Design POP Ismoyo. Pada saat nanti kita akan di FGD kedua akan pengembangan kurikulum. Kemudian FGD pertama ini adalah terkait dengan ekosistem sekolah. Nah, ini yang akan kita bangun dalam 1 minggu ini, sudah sejak beberapa hari yang lalu, nih, untuk bagaimana kita menggali ekosistem sekolah, kemudian nilai-nilai sekolah yang nanti akan dipadukan dengan sejarah sekolah, keteladanan Santo Santa pelindung sekolah, kemudian 6 inti Buder Guru, profil Pasar Pancasila, itu nanti kita akan olah di sini. Nah, nanti seperti ini metodenya, metode Core Values Luber. Jadi kita mulai dari penggalian dengan wawancara, dengan observasi, kemudian studi literasi, lalu membuat narasi, kemudian sampai pada nanti evaluasi. Nah, yang nanti akan kita sharingkan itu apa yang sudah Buder Bapak Ibu lakukan dari mulai tingkat kepala sekolah, kemudian tingkat instruktur, sampai kemarin kita di Ambarawa. Nah, dari situ nanti akan dikemas, akan dinarasikan, ambil sari intinya menjadi core value sekolah, nanti akan dituangkan dalam naskah akademis. Nah, kalau boleh saya membuat diagramnya begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi nilai-nilai core value itu nanti akan muncul dari 6 nilai inti Buder Guru, kemudian keteladanan Santo Santa pelindung, kemudian penggalian sejarah sekolah, budaya lokal, pemetaan sekolah, dan juga profil Pasar Pancasila, dan nanti akan kita kemas dalam bentuk naskah akademis. Nah, ini tagihan kita di FGD yang pertama ini. Jadi silahkan nanti Buder Bapak Ibu sharing apa yang sudah dilakukan. Dari situ kita akan dapat banyak, baik Buder Bapak Ibu yang menyampaikan, juga sekolah lain yang mendengarkan, karena ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa, karena nanti akan saling melengkapi untuk penggalian-penggalian di unit kerja kita masing-masing untuk menemukan core value dan akan dituangkan dalam naskah akademis itu. Dari saya itu dulu, Bapak Ibu, pengantar saya. Artinya kita sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling menginspirasi dan menguatkan, serta melengkapi, bahkan meneguhkan untuk penggalian nilai-nilai inti di sekolah kita masing-masing. Baik, di kelompok ini itu ada beberapa sekolah yang sudah kemarin presentasi, itu ada di SMP Wedi, kemudian Tanjung, Tumbang Titi, dan juga Sukaraja. Nanti itu akan saya letakkan di belakang, nanti kita coba dulu yang kemarin belum sempat presentasi. Nanti urutannya untuk presentasi, Bapak Ibu, saya mulai dari daerah istimewa dulu, karena istimewa saya istimewakan dulu. Daerah istimewa Yogyakarta, itu ada SMP Sedayu, kemudian ada Moyudan, kemudian nanti
pindah ke Salatiga, lalu Telogo, Kalibawang, dan dari Ketapang. Itu nanti urutannya untuk presentasi kita. Nah, maka selanjutnya mari kita sharing bersama, kita saling melengkapi, saling meneguhkan dan menginspirasi. Untuk yang pertama, saya persilahkan terlebih dahulu dari SMP Pangdoro Sedayu. Monggo dari Bapak atau Ibu yang bisa mewakilkan, karena informasinya Bapak Kepala Sekolahnya sedang berhalangan karena harus ke Dinas Pendidikan kalau tidak salah tadi menyampaikan kepada saya. Begitu, monggo dari SMP Sedayu, siapa yang akan mewakilkan? Terima kasih Pak Aka, terima kasih Pak Dhani. Monggo Ibu. Selamat siang Buder, Bapak Ibu. Perkenankan nama saya Teresia Titik, perkenalkan. Di sini saya ditemani dengan teman saya Pak Hari, nanti akan membantu mewakili sekolah kami untuk menyampaikan, untuk sharing apa yang ada di sekolah kami. Apakah boleh saya share screen? Saya mohon izin share screen. Boleh Ibu, silakan langsung saja. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, sampun Ibu. Sampun, matur nuwun. Bapak Ibu yang terkasih, di SMP kami, SMP Pangudi Luhur Santo Vincentius, kami mengambil santo pelindung, yaitu Santo Vincentius Apaulo, dengan meneladan banyak keteladanan dari Santo Vincentius Apaulo, itu peninggalan dari almarhum Buder Giri, yang dulu sewaktu beliau berkarya di tempat kami, mengajak untuk mencari santo pelindung, dan dari permenungan kami menemukan santo pelindung, yaitu Santo Vincentius Apaulo, dengan berbagai macam keteladanannya. Pada hari ini, perkenankan kami nanti akan menyampaikan keadaan unit kerja kami terkait dengan keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian keadaan peserta didik, keadaan masyarakat, dan kebutuhan siswa di sekolah kami. Yang pertama, tentang keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak, Ibu, dan Bruder yang kami hormati, pendidik di sekolah kami berjumlah 14 orang, laki-laki 8, perempuan 6. Kemudian untuk guru tetap yayasan ada 11 orang, kemudian yang 3 orang adalah guru honor yayasan. Dari 14 guru di sekolah kami, 12 guru tercatat sudah sertifikasi. Kemudian asal daerah kami sebagai tenaga pendidik dan kependidikan berasal dari Kabupaten Bantul, dari Kabupaten Sleman, dari Kabupaten Kulon Progo, dan dari DIY atau kota. Kemudian untuk tenaga kependidikan atau karyawan di sekolah kami berjumlah 6 orang, laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, tenaga tetap yayasan atau pegawai tetap yayasan berjumlah 5 orang, kemudian yang honor sekolah 1 orang. Untuk asal daerah tenaga kependidikan, sama seperti tenaga guru, yaitu dari Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Yogyakarta. Kemudian siswa kami, jumlah siswa ada 226, terdiri dari kelas 7 75 siswa, kelas 8 80 siswa, kelas 9 71 siswa. Latar belakang siswa di sekolah kami untuk agama, ini berbagai macam agama di sekolah kami Bhinneka Tunggal Ika sekali, karena siswa yang bersekolah di sekolah kami beragama Katolik, beragama Kristen, beragama Islam, dan saat ini ada 1 siswa yang beragama Buddha. Untuk agama yang kami berikan setiap hari dalam hal doa maupun pendidikan agama, kami menggunakan pendidikan agama Katolik, dan itu sudah ada persetujuan dari para orang tua siswa ketika mereka awal tahun kami sosialisasi. Kemudian asal siswa
dari siswa kami berasal dari SD Kanisius, SD Pangudiluhur, SD Bokri, kemudian SD Negeri dari SD Negeri sekitar Sedayu. Kemudian tahun ini ada siswa, 2 tahun terakhir, 2 tahun yang lalu ada satu siswa dari PKBM dan ada 1 siswa dari SD Tumbuh. Asal daerah asal siswa kami juga bervariasi. Ada yang berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman maupun daerah kota. Kemudian keadaan masyarakat atau orang tua siswa dalam hal ini, orang tua siswa yang mengasuh para siswa atau asal siswa di sekolah kami, untuk pekerjaan orang tua siswa ini bervariasi dan ada kesenjangan, mungkin ada perbedaan yang mencolok. Siswa kami ada yang orang tuanya guru, ada yang orang tuanya dosen, ada orang tuanya yang ASN, mungkin dari Polri juga, tapi juga ada yang swasta atau bahkan mungkin orang tuanya, kedua orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hanya bekerja serabutan. Kalau misalnya ada orang yang menyuruh maka mendapat penghasilan, tetapi kalau tidak ada maka tidak ada penghasilan bulanan, termasuk untuk keseharian juga mungkin ambil dari sana dari sini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian pendidikan orang tua juga bervariasi, ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan S1, dan saat ini ada yang lulusan S2 untuk siswa kelas 7. Ekonomi dari orang tua siswa sekolah kami berasal dari golongan menengah dan menengah ke bawah. Untuk dari golongan menengah ke atas, mohon maaf kami belum bisa mendeskripsikan siswa dari golongan menengah ke atas karena menurut kami itu masih dalam taraf golongan menengah. Kemudian keadaan sosial orang tua siswa di sekolah kami, untuk sosial amat sangat bagus sekali, terlihat dari mereka pada saat kami hadir ke rumah untuk melakukan home visit, maupun ketika mereka mengantar para siswa ke sekolah, menjemput siswa ke sekolah, maupun terjadi koordinasi untuk komunikasi antara orang tua dengan wali kelas, orang tua dengan BK, dan orang tua dengan kepala sekolah. Sambutan dan komunikasi yang terjadi antara orang tua dan pihak sekolah amat sangat bagus sekali. Kemudian dukungan orang tua siswa di sekolah kami juga termasuk kami kategorikan tinggi, karena berdasar pengamatan kami, sebagian besar siswa di sekolah kami, khususnya dalam masa pandemi, untuk kegiatan PJJ, hanya ada beberapa siswa yang mengeluhkan tidak mempunyai sarana dan prasarana dalam kegiatan PJJ. Kemudian sekolah mengambil langkah untuk memfasilitasi dalam bentuk pembelian handphone. Terkait dengan hal ini, maka pendampingan orang tua kepada siswa pun juga bervariasi. Orang tua yang masuk dalam tenaga pekerja atau kerja di kantor, otomatis tidak bisa mendampingi para siswa ketika PJJ di rumah, dan para siswa yang orang tuanya bekerja secara langsung, bekerja sendiri, belajar sendiri dari rumah dengan pengawasan mungkin dari neneknya atau kakeknya dalam keterbatasan. Di samping itu, Bapak Ibu, orang tua siswa yang dari sekolah kami yang tidak bekerja pun, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dalam arti untuk menghidupi kehidupan keluarganya, harus banting tulang sampai mencari-cari di tetangga, mungkin cari pekerjaan, saya bisa membantu apa, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya orang tua meninggalkan rumah, berarti para siswa bekerja, belajar sendiri di rumah. Tidak ada pendampingan sama sekali, itu yang merupakan variasi di sekolah kami. Kemudian kebutuhan siswa di sekolah kami secara otomatis, pendampingan dan perhatian dalam belajar maupun dalam pergaulan, dalam bentuk sapaan-sapaan yang kami berikan. Untuk melayani para siswa yang dikategorikan mendapat perhatian dalam hal finansial lebih,
kami cukup menyapa dengan kamu sedang apa, atau kegiatan belajar kamu apa, kegiatannya apa, ketika libur kamu kegiatannya apa. Tetapi untuk para siswa yang dengan tanda petik ekonominya agak kurang, kami memberi sapaan yang lebih lagi, kamu sudah makan apa belum, dan seterusnya, terkait dengan seperti kami menyapa anak kami sendiri. Kemudian yang dibutuhkan siswa dari sekolah kami juga pendampingan iman, karena sebagian besar warga di sekitar lingkungan sekolah kami beragama Muslim, dan letak sekolah kami dengan gereja itu lumayan cukup, kalau ditempuh jalan kaki sekitar 20-15 menit kalau cepat. Maka ketika kami harus mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, maka para siswa berjalan kaki ke gereja, dan itu jaraknya juga lumayan agak jauh menurut saya. Kemudian kebutuhan siswa yang lain adalah pemenuhan media dan sarana belajar dalam bentuk kuota, dalam bentuk HP dan sepeda, terkait dengan orang tua yang tidak bisa mengantar ke sekolah karena keterbatasan sarana ke sekolah. Maka sekolah membelikan sepeda sebagai sarana untuk pergi ke sekolah, dengan catatan itu inventaris sekolah ketika anak-anak belajar di sekolah. Tapi selama selama PJJ, sepeda ini menjadi inventaris sekolah saat ini ada di sekolah. Kemudian yang keempat, pendampingan dan pembimbingan dalam berprestasi. Bapak Ibu yang terkasih, di sekolah kami akui beberapa siswa memiliki motivasi untuk berprestasi itu amat sangat tinggi, tapi terkait dengan pendampingan dari keluarga, kemungkinan ada yang agak kurang dari pendampingan atau kurang dari motivasi. Maka kami sebagai guru di sekolah maupun karyawan itu mendampingi para siswa sekaligus mencarikan solusi supaya anak-anak bisa berprestasi dengan cara mencarikan guru pembimbing, mencarikan atau membimbing sendiri sebatas kemampuan kami. Kemudian yang kelima ini yang sangat dibutuhkan para siswa adalah sosialisasi antar teman. Untuk para siswa saat ini, bagi siswa yang kelas 8, itu 1 tahun kemarin, para siswa ke sekolah itu hanya 1-2 kali, dan ketemu dengan siswa yang lain juga masih sangat jarang. Anak-anak kelas 8 yang saat ini kelas 8 itu ketemu dengan para siswa malah lebih efektif tahun pelajaran ini karena sudah ada PTMT, walaupun seminggu hanya 2 kali, mereka ada kesempatan untuk bertemu dengan para siswa yang lain. Tetapi untuk bersosialisasi dengan siswa, kami mengamati itu sangat dibutuhkan para siswa, dan kami mengambil jalan ketika di sekolah kami pembelajaran jarak jauh menggunakan media Google Classroom, dan anak-anak diberi kesempatan ketika guru sedang mengajar itu kita Google Meet, tapi nanti diberi kesempatan para siswa mengadakan meet sendiri di luar pengawasan guru. Dalam arti guru tidak masuk di kelas supaya mereka bisa saling sapa, saling ngarohke satu dengan yang lain, tetapi dalam batas-batas ada rambu-rambu supaya tidak terjadi komunikasi dengan sapaan yang terlalu vulgar dan seterusnya. Kemudian yang keenam, yang dibutuhkan siswa kami juga kebutuhan pemenuhan finansial, maka sekolah kami sebisa mungkin mencarikan beasiswa untuk semua siswa. Siswa yang ada di sekolah kami untuk beasiswa PIP itu kami ajukan semua, dan puji Tuhan untuk tahun ini juga hanya beberapa siswa yang tidak mendapat. Kemudian kami juga mengajukan beasiswa yang lain dalam bentuk AAT, dalam bentuk beasiswa diambilkan dari BOS, dari koinisasi, atau dari yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk setidaknya kebutuhan kami di sekolah kami saat ini, terutama di lingkungan sekolah kami, itu berdekatan dengan perusahaan atau PT yang amat sangat mengganggu kami ketika kami sedang belajar maupun bekerja, yaitu ADP. ADP itu kalau siang itu harus menggiling batu menjadi pasir, sehingga polutan dalam bentuk asap itu amat sangat mengganggu kegiatan persekolahan, termasuk warga sekitar kami.
Dan sampai saat ini sudah kami lakukan sosialisasi bagaimana sebaiknya untuk mengatasi itu. Dan dari pihak ADP juga sudah ada tindak lanjut. Kemarin ada informasi kalau filternya bocor. Tapi setidaknya yang kami butuhkan saat ini terkait jika siswa sudah kegiatan pembelajaran di sekolah, maka untuk terhindar dari polusi dalam bentuk polutan debu, itu amat sangat dibutuhkan para siswa. Dan kami saat ini juga masih mempelajari apa yang sebaiknya dilakukan. Kalau dari pihak ADP terkait dengan pendanaan, mereka akan membiayai dalam bentuk apa, tapi setidaknya untuk menghindari bahaya polutan ini kami yang masih butuh solusi. Kemudian, Bapak Ibu yang terkasih, di sekolah kami juga ada beberapa siswa yang dalam tanda petik nyun sewu dari orang tua yang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Di sekolah kami ada beberapa siswa yang berasal dari keluarga, maaf ini dalam tanda petik ini, broken home, atau bapak ibunya bercerai dan masing-masing dari orang tuanya hidup sendiri-sendiri. Ibunya hidup sendiri, bapaknya sendiri, dan mungkin kalau kagungan putra mempunyai tanggung jawab sendiri. Tetapi realitanya dalam kehidupan para siswa itu sangat berpengaruh sekali. Para siswa kami ada 1-2 siswa yang terpaksa harus sekolah PJJ, itu nyambi bekerja Bapak Ibu. Para siswa yang seperti ini yang selalu kami karaoke setiap saat. Ketika kemarin mengikuti kegiatan ANBK, kebetulan dia juga mewakili kegiatan ANBK, harus kami jemput ke rumah. Ada Bapak Ibu guru yang rumahnya di daerah Jogja, sekitar Jogja, kemudian ngampiri ke rumah. Setelah sampai di sekolah, Bapak Ibu guru dan sekolah menyediakan sarapan untuk siswa tersebut. Kemudian pulangnya juga kami antarkan atau kami carikan Gojek dan memastikan ketika anak itu sudah sampai di rumah. Memang ada siswa kami yang tergolong dari ekonomi yang mapan, dalam arti tertentu untuk sebatas pengetahuan kami sudah sangat mapan, karena kalau dilihat dari Bapak Ibu guru juga mereka tidak kekurangan dalam hal pembiayaan dan perhatian, tapi ada beberapa siswa yang dalam tanda kutip perekonomian menengah ke bawah dan kurang sekali perhatian dari orang tua, jadi terpaksa harus bekerja. Dan sekolah, karena kami menghidupi nilai keutamaan, nilai keteladanan dari Santo Vincentius Apaulo, yaitu rendah hati, kesederhanaan, dan cinta kasih, beserta dengan 10 keutamaan pangudi luhur, ini sangat-sangat kami garis bawahi, hampir kami hidupi setiap hari. Kami setiap hari selalu mendoakan YEL, yang kami doakan adalah YEL yang dipakai visi sekolah. Visi sekolah adalah pribadi beriman, berwawasan lingkungan, berbudaya, berprestasi, dan inovatif. Itu kami dengungkan setiap awal dan akhir kegiatan pembelajaran pada saat PTM maupun saat PJJ. Sehingga para siswa dalam kehidupannya sehari-hari, setiap hari selalu mendoakan visi sekolah sebagai doa bagi mereka. Dan kami sebagai para guru, para karyawan di sekolah kami sangat menyadari bahwa kami melayani siswa tidak melayani mereka yang sudah penak, tapi justru yang saya ceritakan tadi, para siswa yang sangat membutuhkan sapaan, sangat membutuhkan perhatian, termasuk dalam hal makan pun kami harus menyediakan. Demikian Bapak, Ibu, dan Bruder yang bisa kami sharingkan terkait dengan kegiatan keadaan sekolah kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan mungkin Pak Hari akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Kami persilahkan, monggo. Monggo Pak Hari. Saya kira cukup Bu Titi, itu tadi yang kemarin belum disampaikan. Mungkin kalau masih mau disampaikan yang program-program unggulan itu apakah perlu disampaikan Pak Aka? Nanti dulu aja Pak, itu belum, kita menggali ke nilai-nilai dulu saja. Oke, kalau nilai-nilai yang ada di sekolah ya seperti tadi saya kira sudah lengkap disampaikan Bu Titi. Begitu Pak Aka, terima kasih. Oh iya, oke, baik, terima kasih Bu Titi sama Pak Hari. Iya,
Baik, terima kasih sudah men-sharingkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di unit kerja SMP Pangudul Sedayu. Mungkin kalau saya boleh bertanya Pak Hari dan Bu Titik untuk hal budaya ini, hal budaya kan juga perlu kita cermati nih. Hal budaya di Sedayu itu apakah masih kental atau sudah mulai berkurang, karena di beberapa tempat tadi pengalaman di sesi pertama itu ada yang mengalami perubahan budaya, baik yang budaya keagamaan, kemudian budaya sekitar lingkungan sekitar itu sudah mulai tidak kental lagi, artinya sudah memudar. Nah, apakah di Sedayu ini terkait dengan budaya itu bagaimana? Mungkin itu bisa juga dijadikan satu dasar untuk nanti kita menggali lebih dalam lagi terkait dengan core value yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kan tadi sudah ada visi terkait dengan berbudaya, kemudian budaya lingkungan. Satu lagi apa tadi ya? Berinovasi gitu ya. Inovasi dan berprestasi. Ya, berprestasi. Nah, saya kira baik kalau nanti mungkin kalau cerita sedikit, karena nanti juga kita akan menggabungkan 7 unsur budaya menurut Kontroler itu ke dalam kondisi sekolah masing-masing. Walaupun tidak semuanya, paling tidak budaya lokal itu kan juga sangat berpengaruh dengan kehidupan sekolah kita dimanapun kita berada. Nah, itu mungkin akan lebih menarik lagi kalau mungkin ada cerita tentang kebudayaan lokal yang ada di Sedayu. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk budaya di sekolah kami terkait dengan budaya iman, jelas kami masih menggarisbawahi karena pembinaan iman di sekolah kami itu amat sangat kami unggulkan. Dalam arti begini, ketika para siswa yang ini dari segi iman dulu, kami setiap tahun itu biasa kami misalnya ada retret dan rekoleksi, kami mengundang para buder atau suster atau romo untuk mengisi yang catatannya adalah misi panggilan. Dan dari situ kami mengambil ada beberapa siswa yang misalnya tertarik ke biara, maka kami menunjukkan biara yang bagaimana kehidupan biara itu yang seperti apa. Maka kami kemarin juga mengundang romo dari kongregasi OMI untuk hadir di sekolah dan juga mengajar di sekolah juga untuk lebih banyak memberikan pembekalan seputar iman, begitu pula dengan para buder FIC. Kemudian untuk pendalaman iman juga di sekolah kami, setiap pagi ketika PJJ, para siswa kami ajak untuk berbudaya, untuk pembinaan karakter juga. Setiap pagi jam 7.30, para siswa kami ajak untuk mendengarkan renungan kitab suci beserta dengan renungannya, bacaan kitab suci beserta renungan dalam bentuk audio, dikirimkan kepada para siswa. Kemudian ketika kami Google Meet pagi, itu kami beri sedikit penjelasan, sedikit ulasan tertentu terkait dengan bacaan yang tadi dibacakan. Kemudian kami menyanyikan lagu Indonesia secara virtual, itu ketika kami PJJ. Kemudian budaya yang iman yang lain, kami juga masih melakukan kegiatan nyadran setiap tanggal 2 November. Ketika anak-anak tatap muka di sekolah, kami ajak para siswa dibagi per kelas atau per daerah asal, mereka nyadran ke tempat Bapak Ibu dulu yang sudah meninggal, Bapak Kepala Sekolah dan seterusnya, keluarga, kami bagi sekaligus kami berdoa. Sebelum kami nyadran itu kami biasakan dengan berdoa dulu. Doa bisa dilakukan di makam ataupun di rumah. Kemudian budaya yang masih sangat kental di sekolah kami, setiap Bapak Ibu atau para siswa masuk ke sekolah kami itu akan mendengar bunyi gamelan, karena musik pagi itu selalu kami perdengarkan gamelan Jogja. Kemudian kalau Jumat itu kami perdengarkan instrumen sok musik rohani. Lalu untuk budaya juga, para siswa setiap hari Kamis Pahing 1 bulan sekali itu mereka harus mengenakan pakaian gagrag Jawa tanpa harus ke salon.
Jadi pakaian gerak Jawa seadanya yang dipakai dari rumah tanpa olesan dari salon. Itu yang budaya Jawa yang sangat kental sekali, termasuk kalau salam, sapa, salam itu selalu sapa, harus salam, iya, senyum, harus. Ketika menyapa gurunya nggak boleh sambil cemberut. Begitu pula ketika kami Google Meet itu, kami juga minta supaya anak-anak open cam. Jadi kami bisa mengamati mana senyumnya, mana sudah sarapan belum, kalau belum kami godani, ini belum sarapan, mesti belum mandi, mesti kok cemberut, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk budaya daerah sekitar kami yang Jogja itu masih kami usahakan. Dalam beberapa tahun yang lalu malah justru kami untuk bahasa setiap hari Jumat kami doa pagi itu menggunakan bahasa Jawa. Kemudian setiap hari Rabu kami doa menggunakan bahasa Inggris, termasuk salam pun harus menggunakan bahasa Inggris. Dan doa, walaupun saya sebagai guru IPA dan pendidikan agama juga harus belajar bahasa Inggris, Bapak kami harus belajar ulang, maka itu kami lakukan. Termasuk juga anak-anak harus, walaupun pindahan dari Jakarta, banyak anak-anak yang pindahan dari Jakarta karena orang tuanya mutasi ke Jogja, juga wajib untuk belajar bahasa daerah, bahasa Jawa, karena bahasa Jawa di sekolah kami termasuk mulok. Jadi kalau ketika anak-anak Jawa, walaupun dengan logatnya orang Jakarta gitu, kami menyapa, sugeng enjing mas, sugeng enjing mbak, mereka juga bingung, tilang-tilang dulu, terus ya selamat pagi lah, kayak begitu. Itu yang masih budaya, seputar budaya yang kami bisa berikan kepada, yang bisa saya sharingkan, termasuk budaya yang lain banyak sekali Pak Hari, mungkin bisa menambahkan untuk budaya yang ada di sekolah kita. Hatur nuwun Pak Akang. Oke, terima kasih Bu Titi, sangat menarik ini. Jadi ternyata masih kental sekali ya untuk kebudayaan Jawanya ya. Jadi justru ini menjadi kekuatan, saya kira menjadi kekuatan SMP PA Sedai, bisa lebih, tadi mohon maaf tolong diulang untuk visinya tadi kok berbudaya ngoten nggih. Visi sekolah kami pribadi beriman, berwawasan lingkungan, berbudaya, berprestasi, dan inovatif. Ya. Oke, saya terkait tadi dengan apa yang sudah disampaikan Ibu tadi terkait dengan budaya. Karena di sekolah tentu tadi hari Sabtu Pahing menggunakan pakaian Jawa tanpa harus ke salon. Kamis Pahing. Kamis Pahing ya. Sabtu Pahing, Kamis Pahing, maaf. Kamis Pahing, kemudian tiap pagi didengungkan musik gamelan, lalu hari Jumat doanya bahasa Jawa, lalu hari Rabu bahasa Inggris, plus juga dengan menyapanya. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ada silang budaya antara kondisi lokal dengan internasional, dan ini sudah sangat baik Ibu Titik, sehingga nanti ini bisa dijadikan satu dasar untuk naskah akademik yang nanti akan ditawarkan untuk masyarakat, kurikulumnya seperti apa, terkait dengan nilai. Hanya nanti perlu mungkin diperdalam lagi terkait dengan nilai-nilai apa yang dispesifikan dari penggalian-penggalian ini. Tapi itu sangat baik karena budayanya sangat kental. Itu jadi mungkin dicari referensi yang mendasar, yang kuat untuk dalam proses penggalian lebih dalam dan nanti dituangkan dalam narasi naskah akademiknya. Nah ini sangat baik. Nah nanti tinggal kurang pengemasan saja Bu Titi untuk pengemasan narasi dalam bentuk naskah akademik ini. Nanti tinggal digodok kembali karena budaya-budaya masih kental. Ini justru malah nanti bisa mengangkat budaya lokal untuk bisa diinformasikan atau disebarkan ke masyarakat luas untuk saya tarik sebagai kurikulum yang benar-benar diupayakan di sekolah SMP PA Sedayu ini. Saya kira itu dari saya, Bu Titik dan Pak Hari, maaf. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang menginspirasi, monggo silahkan. Kita saling melengkapi mawon. Kalau ada. Boleh nambahin sedikit Pak Aka? Oh, silahkan Pak Hari, monggo. Oke, baik, terima kasih. Saya melengkapi aja yang banyak disampaikan Bu Titik, bahwa pembiasaan atau budaya-budaya di sekolah kami itu kami sesuaikan dengan visi sekolah, jadi pribadi beriman,
Maka kami membiasakan siswa tadi berdoa, dari doa pembukaan, kemudian Angelus, kemudian doa penutup di siang hari itu kami biasakan, kemudian ada pembiasaan juga setiap tahun ada rekoleksi, ada retret, ada misa, dan sebagainya. Kemudian untuk visi yang kedua, berwawasan lingkungan, karena kebetulan sekolah kami itu sekolah adiata tingkat nasional, maka kami biasakan juga anak-anak untuk mempunyai kebudayaan lingkungan ya. Artinya mereka membersihkan kelas sendiri, kemudian kami ajak untuk hemat air, kemudian hemat kertas dan sebagainya, mengelola sampah ada 3 tempat dan sebagainya, itu termasuk pembiasaan dalam bidang lingkungan. Kemudian yang ketiga, berbudaya. Kami memang pernah mencanangkan sebagai sekolah berbasis budaya. Kami belajar di SMP Banguntapan 3 dulu, bahwa sekolah Banguntapan 3 itu punya pengalaman, dulu siswanya itu sering tawuran. Kemudian kami studi banding ke sana, ternyata dengan pembiasaan budaya Jawa, mendengarkan musik setiap pagi, kemudian nuansanya Jawa, ada tulisan-tulisan Jawa, kemudian ada tembok sekolah dicat dengan batik, kemudian ada gambar-gambar pajangan wayang, itu ternyata bisa membuat anak-anak Banguntapan 3 itu menjadi putuk ya, jadi anteng, tidak tawuran lagi seperti itu. Maka kami mengadopsi dari mereka dan kami terapkan di sekolah kami, dan sepertinya juga berpengaruh anak-anak kami yang banyak dari latar belakang yang broken dan sebagainya, tapi di sekolah mereka menjadi baik. Itu ternyata juga berpengaruh, maka itu kami hidupi juga. Jadi gambar-gambar wayang di sekolah kami ada. Kemarin pas Bu Derteo kunjungan itu juga bertanya, ini gambar sencaki orang lagi, aku ini sencaki, ada Bu Der sencaki, seperti itu. Bahkan tahun kemarin kami sebelum pandemi juga mengadakan gelar budaya. Kami kebetulan punya siswa yang menjadi dalang, kami tangkap sendiri, kemudian yang ngiringi juga anak-anak wayang 1 jam bersama Bu Dervan Subi, ya di tengah-tengah itu misi wayang wahyu, jadi kami lakukan juga. Jadi kami berusaha untuk menghidupi budaya Jawa, khususnya Jogja, dan juga mengajarkannya kepada anak-anak lewat ekstra karawitan juga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, visi yang berprestasi, ya kami mengusahakan pendampingan untuk anak-anak tadi untuk berprestasi, itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Kemudian terakhir, memang visi kemarin, tahun ini kami ditambahi dengan inovatif, karena harapannya di era seperti ini kami bisa semakin inovatif, guru-guru semakin inovatif, anak-anak juga diharapkan semakin inovatif dan kreatif. Seperti itu Pak Aka, itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti semoga bisa melengkapi dokumen-dokumen yang ada dengan budaya-budaya yang ada di sekolah kami. Begitu, terima kasih. Oke, luar biasa Pak Ari dan Bu Titik, ini sudah sangat bahkan pernah ada cita-cita menjadi sekolah berbasis budaya. Nah, ini sangat kental sekali, sehingga nanti bisa tinggal meramunya dalam bentuk narasi naskah akademis, nanti bisa menjadi daya dasar untuk pengembangan kurikulum. Dan nanti di nilai-nilai itu nanti akan kita kembangkan lagi dengan KD-KD yang nanti akan disusun di draft kurikulum di FGD setelah ini di yang kedua. Begitu, terima kasih Pak Hari, Bu Titik, menginspirasi sekali untuk sharingnya ya. Ini kemarin sempat muncul di sekolah kami juga Bu, untuk membiasakan betul kata, misalkan di manggil anak Joko dalam Bu, itu baru muncul, belum kami usahakan, tapi sedikit banyak sudah itu kami munculkan. Ini, terima kasih, menginspirasi. Artinya sudah ada sekolah yang seperti itu, sangat-sangat berguna bagi sharing kita siang hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Titik dan Pak Hari. Berikutnya, yang kedua, kita akan mendengarkan sharing dari SMP Pangudwi Kurmo Yudan. Apakah boleh bertanya atau? Oke, monggo silakan. Tadi saya buka. Monggo Pak Tadi, silakan sebelum ke Bu Rahayu. Mohon maaf, ini saya terlambat bertanya. Ini saya penasaran, tadi kan banyak sekali yang disampaikan, menginspirasi, terutama juga budaya-budaya yang diaplikasikan di sekolah. Ya, ini saya mungkin apakah saya kurang mendengar atau kurang menyimak, bisakah disampaikan kendala atau mungkin semuanya mulus saja, Bu Titik? Karena saya lihat dari presentasinya namanya terencana dengan baik, kemudian pelaksanaannya juga baik. Nah, ini saya penasaran saja, kalau misalnya ada kendala, lalu solusinya bagaimana ketika
melaksanakan budaya itu di sekolah. Terima kasih. Oke, Pak Teddy, monggo Bu Tuti atau Pak Hari, silakan. Oke, terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Kendala dalam kehidupan sehari-hari kami jelas ada, Bapak. Cuma kami setidaknya mencoba mencari solusi dan itu bisa kami atasi. Misalnya sebagai contoh begini, untuk budaya Jawa, sebagian siswa kami, seperti saya matur tadi, ada beberapa siswa yang berasal dari keluarga karena orang tua pindah dari kota, dari Jakarta atau dari Bandung, Bogor, dan seterusnya, otomatis gaya mereka berbicara juga medok dengan daerah asalnya. Untuk mereka harus matur dengan basa Jawa, mereka amat sangat sulit, apalagi kalau sudah sampai ke mata pelajaran. Itu kami pesan wanti-wanti untuk guru mata pelajaran pendidikan agama, apapun yang diucapkan para siswa dalam arti yang pindahan, kalaupun misalnya salah ucap, mereka harus bicara. Pertama kali datang mereka harus bicara di sekolah itu pakai basa ngoko, Bapak. Jadi misalnya basa Jawa ngoko dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru itu masih belum bisa dibedakan. Jadi ro gurune ya ngoko karo kancane ya ngoko. Termasuk dalam hal ketika mereka harus bertemu dengan temannya, mereka ketika mendengar bahasa Jawa mereka mudeng, tapi untuk menjawab apa yang ditanyakan temannya juga nggak mudeng, jadi harus diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Kemudian temannya yang satu saling tutor sebaya, iki lho cara niki ngene iki. Misalnya nanti Bu Titik bertanya Sugeng enjing Mas, misalnya Alfredo sama Sugeng enjing Mas Alfredo. Mereka nggak tahu karena di rumah juga nggak pernah bicara seperti orang tuanya. Maka temannya itu ngajari, misalnya gurunya bertanya gini, kamu jawabnya juga Sugeng enjing, walaupun lafalnya juga masih aneh gitu. Termasuk ketika anak harus mencoba memimpin doa di sentral, karena kami doanya secara sentral, membaca bacaan dalam bahasa Jawa juga kami harus ada pendamping, karena jangan sampai do diwaca do diwaca do, tro, dan seterusnya itu. Sehingga kami sebelum anak-anak memimpin doa secara sentral, kami ada waktu tersendiri setengah jam untuk ngajari para siswa dulu. Itu dilakukan oleh kami tidak hanya guru agama, tetapi juga semua Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Ibu guru yang ngajar bahasa Inggris pun begitu. Jadi kami harus ngajari bahasa Sembah Bekti Kawula Dewi Maria itu juga ngajari tidak seperti ketika ngajari anak-anak berasal dari bahasa Jawa semua, dari asal Jawa semua, gampang. Tapi ketika anak-anak berasal dari daerah lain, maka kami harus menuliskan, harus membaca, melafalkan caranya bagaimana, itu terkait dengan bahasa Jawa di sekolah kami. Termasuk seperti tadi saya katakan, ketika saya sebagai guru IPA dan agama harus belajar bahasa Inggris, para siswa mengatakan Our Father, ya pelenggang-pelenggang dulu, tapi saya bertanya pada Pak Dendi, bertanya pada Pak Tanto, Pak saya nyuwun teks Bapak kami supaya saya bisa melafalkan sendiri. Ketika saya membaca juga masih keliru-keliru, sehingga Pak Tanto, Pak Dendi juga kadang tertawa, keliru, ini loh cara melafalkan. Seperti itu, sama seperti murid kami juga seperti itu. Demikian Pak Teddy, Pak Aka, matur nuwun. Gimana Pak Teddy? Luar biasa, ini hanya ide budaya ini apakah ini kayaknya dihidupi oleh seluruh guru ya, karena Bu Titik menyampaikan saya tidak mudeng bahasa Inggris tapi mencoba untuk saya kok diajari itu. Nah, ini memang idenya awalnya dari kepala sekolah saja atau mungkin dari semua guru karyawan itu membuat budaya seperti ini, atau ketika Bu Titik bergabung di Sedayu, oh sudah ada budayanya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Titik. Oke, matur nuwun. Ketika awal saya masuk belum ada Bapak. Jadi nyuwun sewu, ketika saya masuk pertama di Sedayu itu tahun 2004 2005 saya masuk ke Sedayu itu, sekolah di Sedayu itu masih kecil karena almarhum Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Antonius Bardi, saat itu karena beliau adalah DPK, mungkin rasa keyayasannya agak terpecah dengan status beliau sebagai pegawai negeri sipil. Maka dalam arti itu, ketika waktu itu ada Bu Marwati juga yang berkarya di sana menyampaikan
ketika Buder tindak ke Sedayu sudah pernah ngendika iki kapan tutupe, maka Bu Marwati yang dalam arti sebagai tenaga tua di sana, sebagai motor kami juga, oh, jangan Buder, tak telatenane seperti kata kitab suci pohon ara yang tidak berbuah ditebang itu, maka kami juga semua ya jangan ditebang dulu, biarkan kami mencoba untuk tumbuh lagi. Kemudian kami beranjak sedikit demi sedikit, kemudian rawuh Buder Giri almarhum itu juga menyemangati kami, memberi motivasi baru kepada kami dan menginspirasi banyak hal kepada kami. Jelas itu banyak sekali hal yang disampaikan almarhum Buder Giri kepada kami, termasuk nilai-nilai keutamaan yang diberikan oleh Santo Vincentius Apaulo yang sampai saat ini masih kami hidupi. Mars Vincentius juga beliau yang meninggalkan untuk kami, dan setidaknya hal itu tidak cuma tercetus dari Bapak Kepala Sekolah. Ketika kami awal tahun pelajaran, kami selalu raker, yang minimal 2 hari kami raker, maka Bapak Kepala Sekolah menggali, ayo ada inisiatif apa dari Bapak Ibu Guru. Kemudian ada Bapak Ibu Guru yang mencetuskan, misalnya sekolah awak dhewe iki sembahyang ke basa Jawa kepiye. Nah itu ternyata ketika kami juga melaksanakannya 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, itu kok ketika orang tua yang ada di luar sekolah mendengar ketika menjemput para siswa, kesaksian mereka atiku nyes nek krungu anak-anak ngomong basa Jawa, iso sembahyang sembah bekti, itu sampai saya merinding kalau cerita itu kembali mengulang kemarin dulu. Orang tua juga di rumah tidak pernah mendengar putrane sembahyang sembah bekti, tapi di sekolah wajib harus bisa sembahyang sembah bekti, bisa sembahyang sembah Romo Kawula dan seterusnya. Termasuk salam itu kami setiap siang, setiap pagi sugeng enjing Pak berkah dalem, terus dilanjutkan dengan visi yang dihidupi mereka sebagai doa untuk setiap hari. Seperti itu. Jadi hal itu tercetus dari kami sendiri, mungkin dari perjalanan waktu ketika kami mengalami, oh iki ono sing kurang nek ditambahin ini piye, oh ini ono sing kurang nek ditambahin ini kepiye, saling melengkapi dari Bapak Ibu Guru, karena kebetulan sangat kami syukuri tenaga di SMP Pangu di Luhur saat ini kami umurnya agak unda-undi, agak ya munggah medune hampir-hampir sebaya, jadi mungkin sepemikiran kalau dijak melayu bisa melayu, nek dijak mandek ya ojo. jadi tetap mau berlari walaupun larinya kami agak tersandung-sandung, tersiap-siap, tapi kami berusaha untuk berlari bersama. Begitu Pak tadi, Pak Aka matur nuwun. Terima kasih. Wah, ini saya dengar suara ceritanya, sharingnya malah jadi gregel gimana Bu. Kalau Bu Titi tadi dengar cerita dari orang tua gregel, saya sendiri dengar ini kok, aduh rasanya kok pengen ya bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi matur nuwun sangat untuk sharingnya, Bu Pak Aka. Terima kasih Pak Teddy, Bu Titi. Mungkin saya nambahin sedikit Pak Aka, boleh? Oh iya, silakan. Terima kasih. Jadi memang yang sangat berpengaruh pada sekolah kami itu kalau saya rasakan adalah almarhum Buder Giri. Itu pemikiran-pemikiran beliau memang sangat bagus ya. Saya selalu ingat bahwa Buder itu punya prinsip you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan ya. Kalau kamu pikir sehat, kamu akan sehat. Kamu pikir sakit, akan sakit. Nah itu seperti itu. Kemudian termasuk pembiasaan itu dulu berawal dari Buder Giri yang mengajarkan pada kami pembiasaan untuk misalnya berdoa yang seperti apa, pagi siang seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa karakter itu bisa kita bentuk, karakter itu budaya, bisa kita bentuk dari bermula dari pikiran, kemudian kita lakukan, sehingga lama-lama kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter atau budaya ya, itu seperti itu. Jadi awalnya sekolah kami itu dulu visinya, kalau nggak salah pribadi beriman, kemudian terus tambah ada berwawasan lingkungan itu. Pribadi beriman. Unggul dalam mutu. Terus kami masuk sekolah di Wiyata, tambah berwawasan lingkungan. Tahun berikutnya kami evaluasi lagi saat terakhir tambah berbudaya. Jadi setiap tahun kami telaah, kami evaluasi, ada yang kurang kami tambahin, maka setiap tahun pembiasaan-pembiasaan itu menjadi bertambah. Jadi dibiasakan terus, kalau ada mungkin siswa yang belum bisa melaksanakan, kami ingatkan, misalnya seperti tahun ini, keadaan pandemi ini, kalau anak masuk PTM, kami biasakan pagi itu mereka membersihkan kelas, menyapu ya, kemudian mereka mengelap meja dengan kanebo yang dibasahi dengan wipol yang dicairkan itu, seperti itu kami ajari anak. Jadi dibiasakan seperti itu, termasuk dibiasakan pagi saat masuk itu pertama kali mereka harus cuci tangan, harus
cek suhu. Kalau ada anak yang langsung jalan, jangan lupa cuci tangan dulu seperti itu, sehingga sudah terbiasa anak-anak menjadi apa ya, yaitu menjadi budaya seperti itu, dibiasakan tiap hari. Tugas kita sebagai guru adalah selalu mengingatkan untuk anak-anak yang belum melaksanakan. Saya kira begitu Pak Teddy, terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih tambahnya Pak Hari. Tinggal nanti itu tinggal dirangkum dalam narasi ilmiah Bu Titik dan Pak Hari, sehingga nanti bisa menghasilkan naskah akademis yang memang sudah dibudayakan di sekolah dan bisa menjadikan dasar untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Terima kasih sekali lagi, sangat menginspirasi sekolah-sekolah yang lain Pak Hari dan Bu Titik.